Selamat sore teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet dimanapun kalian berada. Kembali lagi di prediksi sepak bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 25 sampai dengan 26 April 2023. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang masih selalu setia menyimak prediksi dari channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, mohon support dan dukungannya tentunya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi untuk setiap harinya pastinya dari channel ini. Oke, jika teman-teman masih bingung mencari BO yang paling aman dan terpercaya, silahkan bergabung di Jiwa Bola. Berapapun kalian JP pasti dibayar, dan untuk caranya bergabung silahkan kalian simak di kolom komentar. Dan jangan lupa juga bergabung di grup WhatsApp kami untuk pembahasan prediksi yang lebih lengkap. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan untuk prediksi malam ini atau dini hari, kita simak dulu untuk prediksi kita yang kemarin ya. Oke teman-teman, kita lanjut saja untuk ke prediksi malam ini atau dini hari. Masih seperti biasanya, saya ambil 5 laga atau 5 pertandingan, dimana 3 laga saya ambil dari Liga Premier Inggris dan 2 laga saya ambil dari La Liga Spanyol ya. Oke, langsung saja untuk pembahasan untuk prediksi yang pertama. Dari Liga Premier Inggris ada Wolves akan berhadapan dengan Crystal Palace ya. Oke, disimak dari sedikit peluang kemenangan di sini masih terlihat tipis ke Wolves sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Wolves terlihat ada 2 pemain yang bakal absen, sementara ada juga 2 pemain masih diragukan untuk tampil. Sementara Crystal Palace sendiri 1 pemain yang akan absen dan ada juga 2 pemain masih dipertanyakannya. Di 5 laga terakhir dari Wolves bermain di kandang sendiri mampu meraih 3 kali kemenangan, namun mengalami 2 kali kalah. Sementara di pertandingan terakhirnya meraih kemenangan di kandang sendiri atas Brentford ya dengan skor 2-0. Oke, sementara untuk laga tantang dari Crystal Palace, di mana Crystal Palace bermain di kandang lawan juga meraih 2 kali kemenangan beruntun, namun mengalami 3 kali kekalahan di kandang lawan, dan di pertandingan terakhirnya meraih kemenangan di kandang Southampton dengan skor 2-0. Oke, untuk head to head antara Crystal Palace dan Wolves meraih 3 kali kemenangan, sementara Crystal Palace 2 kali menang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Crystal Palace ada di peringkat 12 dengan 37 poin, sementara Wolves ada di peringkat 14 ya dengan 34 poin ya. Oke teman-teman, setelah kita simak untuk 5 pertandingan keseluruhan dari Wolves dengan Crystal Palace, begitu juga untuk bermain di kandang dan bertandang. Jadi menurut saran saya ya teman-teman, antara untuk pertandingan kedua tim ini saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Crystal Palace dengan menahan Wolves di 0,5 atau di setengah bola. Dan untuk over under saya sarankan teman-teman ambil under di 2,5 atau di 2,5 bola ya. Teman-teman silahkan diambil kelebihan sehati. Oke, lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya. Aston Villa yang akan berhadapan dengan Fulham. Kalau untuk peluang kemenangan di sini masih terlihat cukup besar ke Aston Villa sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari Aston Villa sendiri terlihat 1 pemain yang bakal absen dan ada juga 5 pemain masih diragukan untuk tampil pada laga malam nanti. Sementara untuk Fulham sendiri 2 pemainnya juga yang akan absen. Oke, untuk 5 pertandingan terakhir di kandang sendiri dari Aston Villa tampil dengan sangat bagus di kandang sendiri, yakni meraih 4 kali kemenangan dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Fulham sendiri bermain di kandang lawan di sini juga cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan namun mengalami 3 kali kekalahan beruntun. Sementara di pertandingan terakhirnya meraih kemenangan di kandang Everton ya dengan skor 3-1. Oke, untuk head to head antara Aston Villa dengan Fulham, Aston Villa meraih 3 kali kemenangan, sementara Fulham 2 kali menang ya di 5 kali pertemuannya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Aston Villa masih menduduki peringkat ke-6 dengan 51 poin, sementara Fulham ada di peringkat ke-9 dengan 45 poin ya. Oke teman-teman, setelah kita simak untuk 5 pertandingan seluruhan dari Aston Villa dengan Fulham, jadi menurut saran saya untuk pertandingan antara Aston Villa dengan Fulham, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Aston Villa, cukup di handicap 0,5 atau di setengah bola. Dan untuk over under saya sarankan ambil over di 2/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil ya. Oke, lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya masih dari Liga Premier Inggris. Ada Leeds akan berhadapan dengan Leicester City ya.
Oke, untuk peluang kemenangan di sini masih terlihat tipis ke Leeds ya sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Leeds sendiri terlihat ada 2 pemain yang bakal absen, sementara dari Leicester sendiri 3 pemain yang akan absen dan ada juga 3 pemain masih diragukan ya untuk tampil pada pertandingan malam nanti. Oke, di 5 pertandingan kandang sendiri dari Leeds bermain di kandang sendiri mampu meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, namun mengalami 2 kali kekalahan beruntun. Sementara di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan atas tim tamunya yakni Liverpool dengan skor yang cukup besar yakni 6-1 ya. Sedangkan untuk Leicester City sendiri bermain di kandang lawan tidak pernah menang ya, hanya 1 kali seri dan mengalami 4 kali kekalahan. Oke, untuk head-to-head antara Leicester dengan Leeds, Leicester meraih 3 kali kemenangan, sementara Leeds hanya 1 kali menang dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini kedua tim masih cukup dekat, yakni Leeds ada di peringkat 16 dengan 29 poin, sementara Leicester ada di peringkat 17 dengan 28 poin. Oke teman-teman, setelah kita simak untuk pertandingan keseluruhan dari 5 laga tandang dan kandang untuk kedua tim ini, jadi menurut saran saya antara Leeds dengan Leicester, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Leeds cukup di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya sarankan teman-teman untuk bermain under di 3 bola ya teman-teman, silahkan diambil. Oke, lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya, saya ambil dari La Liga Spanyol, ada Girona akan berhadapan dengan Real Madrid. Oke, di sini untuk peluang kemenangan masih terlihat cukup jelas ya, masih ke tim tamu yakni Real Madrid ya. Sedangkan dari Girona sendiri terlihat ada banyak pemain yang akan absen, yakni di 5 pemain ini yang akan absen, sementara ada 2 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara tim tamu dari Real Madrid ya, terlihat banyak juga pemain yang akan absen, yakni ada 5 pemain yang bakal absen untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, di 5 pertandingan terakhir dari laga kandang sendiri ya, dari Girona tampil cukup bagus di kandang sendiri, yakni meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah. Sedangkan untuk Real Madrid sendiri bermain di kandang sendiri, mampu meraih juga 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah ya. Oke, untuk head-to-head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini baru bertemu 3 kali dan terakhir bertemu di tahun 2019, dan di mana di 2 laga dimenangkan oleh Real Madrid dan 1 laga dimenangkan oleh Girona ya. Oke, dari posisi peringkat saat ini Real Madrid masih menduduki peringkat runner up, yakni peringkat kedua dengan 65 poin, sedangkan Girona saat ini ada di peringkat ke-11 dengan 38 poin. Oke teman-teman, setelah kita simak untuk pertandingan 5 pertandingan keseluruhan dari kedua tim antara Girona dengan Real Madrid, jadi saran saya ya untuk kedua tim ini masih yakin ke tim tamu yakni Real Madrid, cukup di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Dan untuk over under saya sarankan teman-teman ambil over di 2,5 atau di 2,5 bola ya teman-teman, silahkan diambil ya. Oke, lanjut lagi untuk prediksi yang terakhir masih dari La Liga Spanyol, ada Real Betis akan berhadapan dengan Real Sociedad ya. Oke, untuk peluang kemenangan di sini masih terlihat tipis ke tim tamunya ya, yakni Real Sociedad ya. Oke, dari Real Betis sendiri ada 1 pemain yang bakal absen, ada juga 2 pemain masih diragukan untuk tampil. Sementara dari Real Sociedad sendiri 3 pemain yang akan absen ya untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, di 5 pertandingan terakhir dari Real Betis, di mana Real Betis bermain di kandang sendiri mampu meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan ya. Sedangkan untuk Real Sociedad sendiri bermain di kandang lawan tidak pernah menang, yakni mengalami 4 kali kekalahan dan hanya 1 kali seri saat berhadapan dengan Mallorca. Lalu untuk head-to-head antara Real Betis dengan Real Sociedad, di mana Real Betis meraih 2 kali kemenangan, sementara Real Sociedad hanya 1 kali menang ya, dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir seri atau imbang. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Real Sociedad ada di peringkat keempat ya dengan 54 poin, sementara Real Betis ada di bawahnya yakni peringkat kelima dengan 48 poin ya. Oke teman-teman, setelah kita simak untuk 5 pertandingan untuk keseluruhan untuk kedua tim ini, jelas akan sama-sama mengejar poin penuh, tapi untuk poin masih cukup jauh ya antara Real Sociedad dengan Real Betis. Namun untuk laga malam nanti untuk kedua tim ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Real Betis dengan menahan Real Sociedad di 0,5 atau di setengah bola. Dan untuk over under saya sarankan teman-teman ambil over di 2 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, sebelum saya lanjut akhiri ya untuk prediksi malam ini atau dini hari, saya review kembali bet untuk malam ini ya. Oke, untuk Wolves berhadapan dengan Crystal Palace, saya sarankan ambil Crystal Palace dengan menahan Wolves di 0,5 atau di setengah bola, dan untuk over under saya sarankan ambil under di 2,5 atau di 2,5 bola. Oke, dan untuk Aston Villa berhadapan dengan Fulham, saya sarankan ambil tuan rumah yakni Aston Villa, cukup di handicap min 0,5 atau di setengah bola, dan untuk over under saya sarankan ambil over di 2,4 bola. Oke, untuk Leeds berhadapan dengan Leicester, saya sarankan ambil tuan rumah yakni Leeds, cukup di handicap min 1/4 bola, dan untuk over under saya sarankan teman-teman ambil under di 3 bola. Oke,
Oke, untuk Girona berhadapan dengan Real Madrid, saya sarankan ambil Real Madrid, cukup di handicap min 3/4 bola, dan untuk over under saya sarankan ambil over di 2,5 dari 2,5 bola. Jadi untuk Real Betis berhadapan dengan Real Sociedad, saya sarankan ambil tuan rumah yakni Real Betis dengan menahan Real Sociedad di 0,5 dari setengah bola. Sedangkan untuk over under saya sarankan teman-teman ambil over di 2 bola ya. Teman-teman silahkan digas kalau kita satu hati. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalulah utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke, teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.